Langit sore di Bandara Soekarno-Hatta tampak muram, seakan memahami gejolak di hati Ustaz Rahmat. Hari itu, setelah bertahun-tahun menabung dan berdoa, akhirnya ia akan menjejakkan kaki di Tanah Suci. Tangannya gemetar saat menggenggam paspor hijau yang sudah dicap visa haji. Rombongan jamaah di sekitarnya tampak penuh semangat, bercengkerama dengan keluarga mereka yang mengantar. Namun, di hati Ustaz Rahmat ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Entah mengapa, sejak pagi ia merasa ada sesuatu yang menunggu di hadapannya, sesuatu yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk panggilan keberangkatan, Ustaz Rahmat melangkah ke ruang tunggu. Matanya sempat menangkap bayangan seseorang di keramaian, seorang lelaki tua berjubah putih dengan sorban lusuh yang menatapnya tanpa berkedip. Wajah lelaki itu asing, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Ustaz Rahmat merinding. Ketika ia mencoba mengalihkan pandangan dan kembali melihat ke arah lelaki itu, sosoknya sudah menghilang, seolah hanya fata morgana. Hati kecilnya berkata bahwa ini bukan kebetulan, tapi ia menepis firasat buruk itu dengan istighfar. Perjalanan udara selama 9 jam terasa begitu panjang. Setiap kali matanya hampir terpejam, ia selalu terbangun oleh mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di padang pasir yang gelap, mendengar suara-suara samar yang memanggil namanya. Suara itu tidak asing, seperti suara ayahnya yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. Namun, ada nada pilu dan peringatan di dalamnya, seolah ada sesuatu yang belum terselesaikan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya ketika ia terbangun, dadanya berdegup keras. Ia menoleh ke jendela pesawat, langit gelap di luar tampak begitu sunyi, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Sesampainya di Bandara King Abdul Aziz, Makkah, udara panas langsung menyergap kulitnya. Bersama rombongan, ia dibawa ke hotel untuk beristirahat sebelum menjalankan ibadah pertama. Namun, rasa lelah tak membuat pikirannya tenang. Malam itu, ia kembali dihantui mimpi yang sama, hanya saja kali ini lebih jelas. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di tengah Masjidil Haram, memandangi Ka'bah yang bersinar terang. Namun, tiba-tiba sinar itu berubah menjadi gelap, dan dari dalam Ka'bah keluar sesuatu, bayangan hitam yang melayang ke arahnya. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya seakan terpaku di tempat. Tepat sebelum bayangan itu menyentuhnya, ia terbangun dengan napas tersengal. Pagi harinya, dengan sisa kegelisahan di hatinya, ia bersiap untuk menuju Masjidil Haram. Saat bas yang membawanya mendekati kota suci, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Jantungnya berdegup lebih cepat, perutnya terasa mual, dan pandangannya sedikit berkunang-kunang. Ia tidak mengerti mengapa, tapi rasanya seolah ada sesuatu yang menantinya di sana. Saat akhirnya ia melihat Ka'bah berdiri megah di hadapannya, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun, di balik haru itu, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa menyadari bahwa langkahnya baru saja memasuki sebuah perjalanan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, Ustaz Rahmat melangkah menuju pelataran Masjidil Haram. Kerumunan jamaah dari berbagai penjuru dunia menyatu dalam satu gerakan, beribadah, berdoa, dan mengharapkan keberkahan. Tapi bagi Ustaz Rahmat, ini bukan hanya perjalanan spiritual. Ini adalah awal dari misteri besar yang menunggu untuk terungkap. Langkah Ustaz Rahmat terasa berat ketika memasuki pelataran Masjidil Haram. Kakinya bergetar bukan karena lelah, melainkan karena perasaan tak nyaman yang kian menguat dalam dirinya. Udara panas Makkah seolah menusuk pori-pori, tapi yang lebih mengganggunya adalah rasa sesak di dadanya, seakan ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia menggenggam kain ihramnya lebih erat, berusaha menenangkan diri. Di hadapannya, Ka'bah berdiri megah, dikelilingi ribuan jamaah yang mengalir dalam pusaran tawaf. Dengan segenap keyakinan, ia melangkah masuk ke dalam arus manusia yang berputar mengelilingi rumah suci itu. Pada putaran pertama, ia mencoba melafalkan doa-doa yang telah dihafalnya sejak kecil. Namun, semakin ia mencoba berkonsentrasi, semakin pikirannya kacau.
Bayangan lelaki tua berjubah putih yang ia lihat di bandara tiba-tiba muncul dalam benaknya, tatapan tajamnya masih membekas. Putaran kedua dan ketiga berlalu dalam kebingungan. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, tubuhnya mulai terasa panas, keringat membanjiri pelipisnya. Ia mengira ini hanya kelelahan setelah perjalanan panjang, tapi di putaran keempat, sesuatu yang lebih ganjil terjadi, perutnya mulai terasa tidak nyaman. Rasa nyeri tajam menusuk bagian bawah perutnya. Ia mencoba menahannya, mengira itu hanya kram biasa. Namun, saat ia mencapai putaran kelima, perutnya tiba-tiba membesar secara drastis. Rasa sakit yang sebelumnya tertahan kini berubah menjadi gelombang siksaan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia terhuyung, tangannya mencengkeram kain ihram di perutnya yang kini tampak menggelembung seperti seorang wanita hamil. Beberapa jamaah di sekitarnya mulai memperhatikan, bisik-bisik panik terdengar dari berbagai arah. Ustaz Rahmat berusaha tetap berdiri, tapi kakinya melemah. Seorang pria asal Mesir yang melihatnya langsung menangkap lengannya, berusaha menahannya agar tidak jatuh. "Ya Allah, apa yang terjadi padamu, saudaraku?" Suara pria itu dipenuhi kekhawatiran. Rahmat tak bisa menjawab, napasnya tersengal. Perutnya kini sudah membesar hingga nyaris tak masuk akal, seakan ada sesuatu di dalamnya yang sedang berkembang dengan cepat. Beberapa orang mulai mundur, takut jika ini adalah pertanda buruk. Petugas keamanan Masjidil Haram akhirnya datang dan membantunya keluar dari arus tawaf. Rahmat hampir tak sadarkan diri ketika mereka membaringkannya di atas tandu. Matanya mulai kabur, tapi sebelum semuanya menjadi gelap, ia sempat melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari sela-sela jamaah yang menatapnya dengan bingung dan takut, ia melihat sosok lelaki tua berjubah putih itu lagi. Kali ini, pria itu tidak hanya menatapnya, tetapi tersenyum tipis, senyum yang entah mengapa terasa menyeramkan. Dalam kesadarannya yang semakin menipis, Rahmat mendengar seseorang mengucapkan doa di telinganya. Ia ingin bertanya, ingin memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Perlahan, semuanya berubah gelap. Di antara bayangan yang berkelebat dalam pikirannya, suara lirih ayahnya kembali terdengar, berbisik pelan di telinganya. "Rahmat, sesuatu telah menunggumu sejak lama, dan kini, waktunya telah tiba." Cahaya putih memenuhi pandangan Ustaz Rahmat ketika ia membuka mata. Sekejap, ia tak mengenali di mana dirinya berada. Bau antiseptik yang menyengat menusuk hidungnya, suara sayup-sayup doa terdengar dari kejauhan. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa berat. Perlahan, kesadarannya kembali, dan ia mendapati dirinya terbaring di sebuah ruangan klinik. Seorang dokter berjubah putih berdiri di sampingnya, menatapnya dengan raut wajah bingung. Di sudut ruangan, seorang petugas keamanan Masjidil Haram tengah berbicara dengan seorang ulama setempat. Namun, yang paling membuatnya cemas adalah kenyataan bahwa perutnya masih membesar, bahkan lebih besar dari sebelumnya. "Subhanallah, ini tidak masuk akal," gumam dokter itu dalam bahasa Arab yang masih bisa Rahmat mengerti. Tangannya perlahan menekan perut Rahmat, seakan mencari sesuatu. Namun, yang terasa di bawah kulitnya bukanlah lemak atau daging, melainkan sesuatu yang lebih padat, sesuatu yang bergerak. Rahmat merasakan sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam dirinya, menggeliat pelan, menekan organ-organ tubuhnya dari dalam. Napasnya memburu, kepanikan mulai merayapi pikirannya. Apa yang terjadi pada saya?" Suaranya bergetar, setengah berharap seseorang bisa memberinya jawaban. Dokter itu menatapnya dengan kebingungan dan ketakutan. "Kami sudah melakukan pemindaian, secara medis, ini tidak bisa dijelaskan," katanya. "Tidak ada janin, tidak ada tumor, tidak ada cairan yang menumpuk, tapi perut Anda terus membesar, dan kami tidak tahu apa penyebabnya." Suasana ruangan menjadi semakin mencekam. Para petugas medis saling bertukar pandang, seolah mereka berhadapan dengan sesuatu yang berada di luar nalar manusia. Di luar klinik, desas-desus tentang kejadian aneh ini mulai menyebar di antara jamaah haji.
Beberapa percaya ini adalah cobaan dari Allah, sementara yang lain berbisik takut bahwa ini adalah tanda dari sesuatu yang lebih gelap. Rahmat berusaha bangkit, meskipun rasa sakit di perutnya hampir tak tertahankan. Ulama yang sedari tadi diam mendekat, wajahnya penuh kebijaksanaan tapi juga kekhawatiran. "Anakku," katanya lembut, "kejadian seperti ini bukan sesuatu yang biasa. Mungkin ada sesuatu dari masa lalu yang kini datang menagih." Kata-kata itu mengguncang Rahmat lebih dari rasa sakit di perutnya. Ia menggeleng, mencoba menyangkal, tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam keluarganya. Pintu klinik mendadak terbuka, dan seorang pria berjubah hitam masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya dipenuhi kecemasan, keringat mengalir di pelipisnya. "Kami harus segera membawanya ke tempat yang lebih aman," katanya dengan nada mendesak. Rahmat menatap pria itu dengan bingung. "Siapa Anda?" tanyanya lemah. Pria itu menunduk hormat. "Saya utusan dari seorang syekh yang telah mendengar kejadian ini. Beliau mengatakan bahwa Anda harus segera dibawa kepadanya sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi." Jantung Rahmat berdegup kencang. Ia menoleh ke ulama di sampingnya, yang hanya mengangguk pelan, seolah menyetujui keputusan ini. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar fenomena medis yang sedang terjadi. Dengan sisa tenaganya, ia mengangguk, membiarkan dirinya dibantu bangkit dari ranjang. Saat ia melewati pintu, perutnya kembali berdenyut keras, membuatnya hampir tersungkur. Kali ini, rasa sakit itu datang bersamaan dengan bisikan aneh di telinganya, bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kau akhirnya kembali, Rahmat, kau tidak bisa lari lagi." Perjalanan menuju tempat yang dijanjikan terasa begitu panjang bagi Ustaz Rahmat. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya tak berhenti berputar. Pria berjubah hitam yang membawanya tetap diam, hanya sesekali melirik ke arahnya dengan ekspresi cemas. Ustaz Rahmat ingin bertanya lebih banyak, tapi rasa sakit yang menjalar dari perutnya membuatnya lebih memilih diam dan menahan derita. Mobil yang mereka tumpangi melaju melewati jalanan Makkah yang mulai lengang, menuju sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Begitu mereka tiba, pria itu membantu Rahmat turun, lalu mengetuk pintu kayu besar yang langsung terbuka tanpa suara. Di dalam ruangan yang remang-remang, aroma dupa memenuhi udara. Seorang lelaki tua berjenggot putih duduk bersila di atas permadani. Matanya tajam, seolah mampu menembus relung jiwa Rahmat. "Duduklah, anakku," suaranya berat namun lembut. Rahmat menurut, meskipun tubuhnya terasa semakin berat. Lelaki tua itu menatap perutnya yang masih membesar dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Aku sudah menunggumu," katanya. "Apa yang terjadi padamu bukan sekadar penyakit. Ini adalah tanda dari sesuatu yang telah lama terkubur, sesuatu yang menunggumu kembali." Mata Rahmat melebar. "Menunggu saya kembali?" Suaranya hampir tak terdengar. Lelaki itu mengangguk. "Sebelum kau lahir, ada sebuah janji yang dibuat. Janji itu belum ditepati, dan kini ia menagih haknya." Rahmat menggeleng kuat, hatinya menolak kebenaran yang mulai terkuak. "Saya tidak mengerti. Saya hanya datang untuk beribadah, bukan untuk menghadapi hal semacam ini." Tapi tiba-tiba, rasa kantuk luar biasa menyerangnya. Tubuhnya seakan kehilangan kendali, dan sebelum ia sempat melawan, semuanya berubah gelap. Dalam kegelapan itu, ia melihat sesuatu. Ia berada di sebuah desa yang asing namun terasa familiar. Rumah-rumah tua berjejer di antara pepohonan rindang, dan di tengahnya ada seorang pria yang berdiri di bawah rembulan. Pria itu mirip dengan ayahnya, tapi ada sesuatu yang berbeda, wajahnya tampak lebih muda, lebih tegang. Ia berdiri di depan sebuah makam kecil, berbisik sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti Rahmat. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari dalam makam, melingkari tubuh pria itu. "Aku telah memberikanmu apa yang kau minta," suara bayangan itu menggema. "Tapi ingat, akan ada harga yang harus dibayar." Rahmat ingin berteriak, ingin menghentikan apapun yang sedang terjadi dalam mimpinya. Tapi sebelum ia bisa bergerak,
bayangan hitam itu menoleh ke arahnya, menatap langsung ke dalam matanya. "Kau adalah harga itu," suara itu berbisik, penuh kepastian. Seketika, Rahmat terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat, dan rasa nyeri di perutnya kini terasa lebih parah. Lelaki tua di hadapannya hanya menatap dengan tenang, seolah telah mengetahui segalanya. "Sekarang kau mengerti, bukan?" katanya pelan. "Untuk menemukan jawaban, kau harus kembali ke tempat asalmu. Di sanalah semuanya dimulai, dan di sanalah semuanya harus diselesaikan." Ustaz Rahmat masih terengah-engah, tubuhnya gemetar setelah pengalaman mimpi yang terasa begitu nyata. Bayangan hitam, suara-suara misterius, dan ayahnya yang seolah terikat oleh sebuah perjanjian, semua itu kini memenuhi pikirannya. Lelaki tua di hadapannya, Syekh Abdul Karim, hanya menatapnya dengan penuh pemahaman. "Apa yang kau lihat bukan sekadar mimpi," katanya pelan. "Itu adalah kebenaran yang selama ini tersembunyi dari kehidupanmu." Rahmat menggeleng, berusaha menyangkal. "Tapi, saya tidak pernah tahu tentang ini. Ayah saya tak pernah bercerita apapun." Namun, di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang memang selalu terasa janggal tentang ayahnya, sesuatu yang dulu ia abaikan, tapi kini menuntut untuk dipahami. Syekh Abdul Karim mengambil sebuah botol kecil berisi air zam-zam dan menuangkannya ke dalam gelas. "Minumlah," katanya. Rahmat meneguk air itu dengan perlahan. Begitu cairan dingin itu melewati tenggorokannya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Perutnya yang selama ini terasa penuh mendadak berdenyut keras, seperti ada sesuatu di dalamnya yang berontak. Seketika, rasa mual yang luar biasa menyerangnya, dan sebelum ia sempat menahannya, mulutnya terbuka dan dari dalam tenggorokannya keluar gumpalan hitam pekat seperti asap yang berbau anyir. Rahmat tersungkur ke lantai, tubuhnya gemetar hebat, sementara Syekh Abdul Karim tetap tenang, terus melantunkan ayat-ayat suci. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Gumpalan asap hitam yang keluar dari mulut Rahmat berputar-putar di udara sebelum akhirnya menghilang seperti tertiup angin. Suasana hening sejenak. Rahmat merasakan tubuhnya lebih ringan, tapi perutnya masih besar, masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Syekh Abdul Karim menarik napas panjang. "Ini hanya permulaan," katanya. "Apa yang ada dalam dirimu tidak akan pergi begitu saja. Ini bukan hanya tentang tubuhmu, tapi tentang nasib yang telah lama ditentukan sejak sebelum kau lahir." Rahmat menatapnya dengan mata yang masih dipenuhi ketakutan. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Suaranya bergetar. Syekh Abdul Karim menatapnya dalam-dalam. "Kau harus pulang," katanya tegas. "Kembali ke kampung halamanmu, temui keluargamu, cari jawaban dari masa lalu. Hanya di sanalah kau bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Kata-kata itu terasa seperti palu godam bagi Rahmat. Pulang ke kampung halaman berarti menghadapi sesuatu yang mungkin telah dikubur selama puluhan tahun. Ia tak tahu apakah ibunya mengetahui semua ini, atau apakah ada orang lain yang menyimpan rahasia ini. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa menghindarinya lagi. Perjalanan pulang ke Indonesia bukan lagi perjalanan biasa. Kali ini, Rahmat membawa beban yang jauh lebih berat dari sekadar tubuhnya yang sakit. Ia tidak hanya membawa misteri dalam dirinya, tetapi juga sebuah janji yang entah kapan telah dibuat dan kini menagih balasannya. Di dalam pesawat yang membawanya kembali ke tanah air, Rahmat duduk dengan pandangan kosong keluar jendela. Langit di luar tampak begitu tenang, kontras dengan badai yang berkecamuk dalam hatinya. Tiba-tiba, di pantulan jendela pesawat, ia melihat sesuatu, bayangan lelaki tua berjubah putih yang pernah ia lihat sebelumnya. Jantungnya hampir berhenti. Ia menoleh cepat, berharap itu hanya ilusi. Tapi kursi di sebelahnya kosong. Ia menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, apapun yang menantiku di sana, berikan aku kekuatan." Karena ia tahu, begitu ia menginjakkan kaki di kampung halamannya, semua jawaban dan semua kengerian yang mengiringinya akan terungkap.
Malam telah turun saat pesawat yang membawa Ustaz Rahmat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Meski tubuhnya lelah, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Perutnya yang masih membesar terasa sedikit lebih ringan dibanding sebelumnya, namun ia tahu bahwa ini bukan pertanda baik. Sesuatu masih bersemayam di dalam dirinya, sesuatu yang menuntut untuk diungkap. Dengan langkah berat, ia meninggalkan bandara, menumpang mobil menuju kampung halamannya di pelosok Jawa Tengah. Sepanjang perjalanan, matanya tak bisa terpejam. Wajah ayahnya terus muncul di benaknya, bersama suara-suara asing yang berbisik di kepalanya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Rahmat tiba di rumah masa kecilnya. Rumah itu masih berdiri kokoh, meskipun sudah mulai dimakan usia. Lampu di teras menyala redup, memberikan bayangan samar di dinding kayu yang lapuk. Ibunya, seorang wanita tua yang kini terlihat lebih renta, menyambutnya dengan pelukan erat. "Rahmat, nak, akhirnya kau pulang," suaranya bergetar. Namun, tatapannya menyiratkan sesuatu yang lain, sebuah kegelisahan yang berusaha disembunyikan. Rahmat bisa merasakannya. Ia ingin segera bertanya, tapi ia menahan diri. Malam itu, setelah makan seadanya, ia memilih beristirahat lebih dulu. Namun, tidurnya tidak berlangsung lama. Sekitar tengah malam, ia terbangun oleh suara berisik dari luar jendela. Awalnya ia mengira itu hanya angin, tapi saat ia mendengar bisikan lirih menyebut namanya, bulu kuduknya meremang. Dengan hati-hati, ia bangkit dari ranjang dan mengintip keluar. Di bawah cahaya bulan yang samar, ia melihat sosok berjubah putih berdiri di halaman rumah. Itu adalah lelaki yang sama, lelaki yang telah menghantuinya sejak di Tanah Suci. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengusap matanya, berharap ini hanya halusinasi, tapi saat ia menatap lagi, sosok itu masih ada, menatap langsung ke arahnya dengan sorot mata tajam. Rahmat segera keluar, namun begitu kakinya menginjak tanah, sosok itu menghilang seolah tertelan kegelapan. Ia memutar tubuh, mencari-cari, tapi yang ia temukan hanyalah keheningan malam. Napasnya masih tersengal saat ia merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Ia berbalik cepat, dan di sana, ibunya berdiri dengan wajah pucat. "Kau melihatnya, bukan?" Suara ibunya lirih, penuh ketakutan. Rahmat tak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk perlahan. "Bu, siapa dia? Apa yang terjadi dengan keluarga kita?" tanyanya, hampir berbisik. Ibunya menunduk, air mata jatuh ke pipinya. "Ada sesuatu yang harus kau ketahui, nak. Tapi aku takut jika kau tahu, kau tidak akan pernah bisa kembali menjadi dirimu yang dulu." Rahmat merasa darahnya berdesir. "Bu, tolong, saya harus tahu. Ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang sesuatu yang lebih besar." Ibunya menggenggam tangannya erat, seolah mencari kekuatan. Kemudian, dengan suara gemetar, ia mulai berbicara. "Semuanya dimulai puluhan tahun lalu, saat ayahmu masih muda. Ada sesuatu yang ia lakukan, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Dan sekarang, kau yang harus menanggung akibatnya." Rahmat menahan napas. Perutnya tiba-tiba berdenyut lagi, lebih kuat dari sebelumnya, seakan merespons kata-kata ibunya. Ia sadar, jawaban yang selama ini ia cari mungkin jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Rahmat duduk di ruang tamu yang remang, berhadapan dengan ibunya yang masih terisak. Wajah perempuan tua itu dipenuhi ketakutan, seolah mengungkapkan rahasia ini bisa membawa bencana yang lebih besar. Tangannya bergetar saat meraih gelas teh di atas meja, tapi ia tak kunjung menyesapnya. "Bu, katakan semuanya," suara Rahmat tegas, meski ada kegelisahan dalam dadanya. "Saya harus tahu apa yang terjadi." Ibunya menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mulai bicara. "Dulu, sebelum kau lahir, ayahmu bukan hanya seorang petani biasa. Dia dikenal sebagai orang yang memiliki kelebihan, seseorang yang bisa berbicara dengan yang tak kasat mata." Suaranya hampir berbisik. "Tapi kekuatan itu bukan miliknya sendiri. Ada sesuatu yang diberikan padanya, sesuatu yang menuntut balasan."
Rahmat merasakan darahnya berdesir. Balasan, ulangnya dengan suara tercekat. Ya, ibunya mengangguk, wajahnya semakin pucat. Saat aku mengandungmu, ayahmu sering pergi ke hutan tengah malam, membawa sesaji dan membaca mantra yang aku sendiri tak mengerti. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan sampai suatu malam, aku memergokinya berbicara dengan sosok hitam besar di bawah pohon beringin tua. Sosok itu berbisik sesuatu pada ayahmu, lalu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Mata ibunya membesar, seolah masih bisa melihat kejadian itu di benaknya. Saat aku menanyainya, ayahmu hanya berkata, dia telah membuat perjanjian untuk masa depan anaknya. Rahmat merasakan tubuhnya semakin dingin. Maksudnya saya, desisnya. Ibunya menggenggam tangannya erat, suaranya bergetar. Ya, Rahmat, ayahmu telah berjanji menyerahkanmu sebagai penerus kekuatan itu. Tapi saat kau lahir, ia berubah pikiran. Ia mencoba memutuskan perjanjian itu, membawamu pergi ke kota, menjauh dari kampung ini. Aku pikir semuanya telah berakhir, tapi ternyata tidak. Kau tetap menjadi bagian dari perjanjian itu, dan mereka menunggu saat yang tepat untuk menagihnya. Seketika, Rahmat merasa perutnya berdenyut lebih keras dari sebelumnya, seperti ada sesuatu yang mulai bereaksi terhadap kebenaran yang baru saja diungkapkan. Rasa sakit yang selama ini ia tahan mendadak berubah menjadi gelombang panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia terjatuh ke lantai, menggenggam perutnya yang kini terasa seolah bergerak sendiri. Ibunya berteriak panik, mencoba memegangnya, tapi tiba-tiba suara berat menggema di dalam ruangan, suara yang bukan berasal dari mereka. Janji yang dibuat tidak bisa dibatalkan, saatnya telah tiba. Rahmat merasakan pandangannya mengabur, dan dalam kegelapan yang menyelimutinya, ia melihat sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu tersenyum mengerikan. Kau akhirnya kembali, Rahmat, kau tidak bisa lari lagi. Tubuh Rahmat bergetar hebat, keringat dingin mengalir di dahinya. Pandangannya mulai kabur, sementara suara ibunya terdengar semakin jauh, seperti terhisap dalam kegelapan yang perlahan menyelimutinya. Perutnya berdenyut keras, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Bayangan hitam dengan mata merah menyala kini semakin jelas di hadapannya. Sosok yang selama ini hanya ia lihat dalam mimpi kini berdiri nyata di hadapannya. Sudah waktunya, Rahmat, suara makhluk itu bergema, dalam dan mengguncang batinnya. Rahmat mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia ingin melawan, ingin melepaskan diri dari cengkeraman tak kasat mata yang mengikatnya. Aku tidak menginginkan ini, suaranya serak, hampir putus asa. Namun, sosok itu hanya tertawa pelan. Bukan kau yang memilih, tapi ayahmu. Dia yang meminta, dia pula yang mengingkari. Dan sekarang, kau yang harus membayar harga pengkhianatannya. Rahmat merasakan sesuatu merayap di kulitnya, seperti ribuan tangan kecil tak kasat mata yang mencengkeramnya, menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan. Di seberang ruangan, ibunya berusaha mendekatinya, air matanya mengalir deras. Lepaskan anakku, dia tidak bersalah. Tangisnya pecah, tapi sosok itu menoleh dengan senyum sinis. Tidak ada yang bisa mengubah takdir, perempuan tua. Seharusnya suamimu tahu itu sejak awal. Lalu, dengan gerakan cepat, ruangan seketika bergetar, dan angin kencang berhembus dari arah yang tak jelas. Perabotan berjatuhan, lampu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam, meninggalkan Rahmat dan ibunya dalam gelap gulita. Tiba-tiba, dari dalam perut Rahmat, terdengar suara gemuruh. Ia menjerit kesakitan saat perutnya terasa seolah hendak robek. Cahaya merah redup mulai bersinar dari balik kulitnya, membentuk pola-pola aneh yang tak ia mengerti. Ia bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya, sesuatu yang bukan miliknya. Kau adalah wadah, bisik makhluk itu. Tubuhmu telah dipersiapkan sejak lama. Kini waktunya bagiku untuk mengambil tempatku. Rahmat menolak, menggigit bibirnya, mencoba melawan rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi.
Di tengah kekalutan, tiba-tiba terdengar suara lain, suara berat, namun penuh kewibawaan. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, aku perintahkan engkau untuk berhenti. Seketika, angin yang berputar dalam ruangan seakan terhenti. Rahmat berusaha membuka matanya dan melihat sesosok lelaki tua berjubah putih berdiri di ambang pintu, membawa tasbih dan tongkat kayu. Itu Syekh Abdul Karim. Dengan wajah tenang, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Suara makhluk itu berubah menjadi raungan marah, dan tubuh Rahmat kembali berdenyut hebat. Makhluk itu melangkah mundur, matanya menyala lebih terang. Ini belum selesai. Suaranya menggema sebelum akhirnya menghilang dalam pusaran bayangan hitam. Seiring dengan itu, tubuh Rahmat terkulai lemas. Perutnya masih besar, tapi kini tak lagi berdenyut. Nafasnya tersengal, ia nyaris kehilangan kesadaran. Syekh Abdul Karim menghampirinya, meletakkan tangan di dadanya. Ini baru permulaan, nak, katanya pelan. Tapi jangan takut, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman. Rahmat menatapnya dengan mata nanar. Ia tahu, malam ini bukanlah akhir dari segalanya. Malam ini hanyalah permulaan dari pertarungan yang lebih besar. Rahmat masih terbaring lemah di lantai, napasnya tersengal. Cahaya lampu minyak yang dinyalakan kembali oleh ibunya menari-nari di dinding, menciptakan bayangan samar yang menyerupai jeruji. Seolah ia telah terperangkap dalam takdir yang tak bisa dihindari. Syekh Abdul Karim duduk di sampingnya, tangan tuanya menggenggam tasbih yang terus berputar di antara jemarinya. Apa yang ada di dalam tubuhmu belum sepenuhnya bangkit, katanya dengan suara tenang. Tapi ia sudah cukup kuat untuk mencoba mengambil alih. Kita tidak punya banyak waktu, Rahmat. Rahmat menelan ludah, merasakan perih di tenggorokannya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Suaranya nyaris berbisik. Syekh Abdul Karim menatapnya dalam, seolah sedang menimbang sesuatu. Kita harus membuka kembali perjanjian yang dibuat oleh ayahmu, katanya akhirnya. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus dikembalikan ke tempat asalnya. Jika tidak, kau akan menjadi bagian dari kegelapan itu selamanya. Perut Rahmat kembali berdenyut, kali ini lebih pelan, tapi terasa lebih dalam, seakan sesuatu di dalam dirinya merespons kata-kata sang syekh. Ibunya menatap mereka berdua dengan ketakutan yang masih jelas di wajahnya. Tapi, bagaimana caranya? Tanyanya dengan suara lirih. Syekh Abdul Karim menatapnya sejenak sebelum kembali menatap Rahmat. Di hutan tua di pinggir desa ini, ada sebuah tempat yang telah disegel sejak lama. Tempat di mana ayahmu pertama kali melakukan perjanjiannya. Kita harus pergi ke sana dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Udara di ruangan mendadak terasa lebih dingin. Rahmat bisa merasakan bulu kuduknya meremang. Hutan tua itu, ia ingat pernah mendengar cerita dari penduduk desa tentang tempat itu. Sebuah tempat yang tidak boleh dikunjungi setelah matahari terbenam. Malam itu juga, mereka bertiga bersiap. Syekh Abdul Karim membawa beberapa benda, seuntai tasbih kayu hitam, sebotol air zam-zam, dan sebuah kitab tua yang terlihat usang. Ibunya menolak untuk ikut, terlalu takut menghadapi apa yang mungkin mereka temukan. Hati-hati, nak, bisiknya sambil menggenggam tangan Rahmat erat. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dirimu tergoda oleh mereka. Rahmat mengangguk, meski hatinya masih diliputi kegelisahan. Saat mereka tiba di hutan, suasana terasa jauh lebih mencekam daripada yang ia bayangkan. Pepohonan besar menjulang tinggi, menciptakan bayangan panjang di bawah sinar bulan. Suara malam begitu sunyi, hanya ada bunyi ranting patah di kejauhan yang terdengar seperti langkah-langkah tak terlihat. Syekh Abdul Karim berhenti di tengah sebuah tanah lapang, tempat di mana sebuah batu besar berdiri. Disinilah semuanya dimulai, katanya lirih. Lalu ia menatap Rahmat. Kau harus berdiri di sana, di atas batu itu. Jika roh perjanjian masih ada, ia akan menampakkan dirinya. Rahmat menelan ludah. Ia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, tapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju batu itu dan berdiri di atasnya. Seketika,
Udara di sekelilingnya berubah. Angin berputar, membawa suara bisikan yang datang entah dari mana. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan mulai muncul, bergerak mendekatinya. Dan di tengah kegelapan, sepasang mata merah kembali menyala. Kau akhirnya datang, suara itu bergema, penuh kepuasan. Kini pintu di antara dua dunia telah terbuka. Rahmat berdiri di atas batu besar itu, tubuhnya terasa semakin berat. Angin yang berputar di sekelilingnya membawa suara bisikan yang semakin jelas, seperti ratusan suara berbicara bersamaan dalam bahasa yang tak ia mengerti. Bayangan-bayangan hitam yang muncul dari balik pepohonan semakin mendekat, mengelilinginya dalam lingkaran yang terasa semakin sempit. Di tengah kegelapan, sosok besar bermata merah itu kembali muncul, kali ini lebih jelas. Tubuhnya hitam pekat seperti asap, dan saat ia melangkah maju, tanah di bawahnya retak seolah tak sanggup menahan keberadaannya. Kau tidak bisa lari lagi, Rahmat, suaranya bergema di seluruh hutan. Syekh Abdul Karim melangkah maju, tasbih di tangannya bergetar. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, aku perintahkan kau untuk kembali ke tempat asalmu. Suaranya lantang, penuh wibawa. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci, dan seketika, lingkaran bayangan hitam itu bergetar. Beberapa di antaranya menghilang seperti asap tertiup angin. Namun, sosok besar itu tetap berdiri tegak, bahkan senyumannya semakin lebar. Kau pikir bacaanmu bisa mengusirku? Ia tertawa rendah. Rahmat adalah milikku. Perjanjiannya telah tertulis sejak ia lahir. Rahmat menggigit bibirnya, rasa panas kembali menjalar di seluruh tubuhnya. Perutnya berdenyut lebih kuat dari sebelumnya, hingga ia nyaris tersungkur. Ia bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya mencoba keluar, mencoba menguasainya. Tidak, aku bukan milikmu. Ia berteriak, mencoba melawan. Tapi suaranya terdengar semakin lemah, seakan energinya terkuras. Sosok itu semakin mendekat, tangannya yang panjang dan hitam terulur, nyaris menyentuh kepala Rahmat. Serahkan dirimu, dan semua ini akan berakhir, bisiknya. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi ketakutan. Kau akan menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih abadi. Di tengah penderitaannya, Rahmat tiba-tiba teringat sesuatu. Kata-kata ibunya sebelum ia berangkat ke hutan, jangan biarkan dirimu tergoda oleh mereka. Napasnya tercekat, itulah kunci perjanjian ini. Makhluk itu tidak bisa mengambilnya begitu saja, ia harus menerimanya secara sukarela. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Rahmat menutup matanya dan berbisik lirih, aku menolak perjanjian ini, aku memilih Tuhanku, bukan kau. Seketika, tubuhnya diselimuti cahaya putih yang menyilaukan. Sosok hitam itu meraung kesakitan, mundur dengan gerakan kasar. Syekh Abdul Karim tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan suara lantang, ia menyelesaikan bacaan terakhirnya, dan cahaya dari tubuh Rahmat semakin terang, menyapu seluruh hutan. Bayangan-bayangan itu berteriak sebelum akhirnya lenyap dalam pusaran gelap. Sosok besar itu menggapai-gapai, mencoba bertahan, namun perlahan tubuhnya terkoyak dan tersedot ke dalam bayangan yang mulai menutup. Dengan jeritan terakhir, ia akhirnya menghilang, meninggalkan hutan dalam keheningan yang mencekam. Rahmat terjatuh ke tanah, tubuhnya basah oleh keringat. Perutnya yang sejak awal membesar kini perlahan mengecil, kembali seperti semula. Syekh Abdul Karim berlutut di sampingnya, tersenyum penuh kebanggaan. Kau telah menang, nak, katanya pelan. Rahmat menatap langit, yang kini mulai terlihat lebih terang. Malam itu, ia telah mengubah takdirnya. Tidak lagi terikat oleh dosa masa lalu ayahnya, tidak lagi dibayangi oleh kegelapan. Ia telah memilih jalannya sendiri, jalan yang akan membawanya menuju cahaya.